Dari hasil diskusi dan pencarian literatur yang didapat dari kelompok kami bahwa pengolahan air limbah dapat ditangani dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung atau on-site treatment, dan yang kedua itu secara terpusat atau offsite treatment. Kota-kota di Indonesia umumnya banyak yang masih belum memiliki pengolahan air limbah secara terpusat. Dari situlah banyaknya pengelolaan yang tidak sesuai secara teknis, dikarenakan kota-kota di Indonesia belum memiliki sistem pengolahan air limbah secara terpusat. Dari segi sarana dan prasarananya, yang berupa saluran drainase, kemudian saluran perpipaan, kemudian saluran MCK, serta saluran septic tank, dan sarana dan prasarana instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di beberapa kota di Indonesia sudah terpenuhi, namun untuk secara keseluruhannya belum terpenuhi atau belum memadai. Keadaan ini juga diperburuk dengan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah air limbah domestiknya itu secara sembarangan ke sungai, yang akan berujung kepada pencemaran dan akan menghasilkan pemukiman yang kumuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Prismadanti dari kelompok 5, yaitu kelompok tentang membahas aspek dan kriteria kekumuhan kondisi pengelolaan air limbah. Jadi menurut Menteri PUPR nomor 2 itu menjelaskan bahwa aspek kondisi pengelolaan air limbah itu memiliki kriteria kekumuhan. Yang pertama itu kriterianya adalah sistem pengolahan air limbah tidak sesuai standar teknis, dan yang kedua, prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Kalau bisa kita jabarin lagi dari peraturan itu, dari kedua kriteria itu dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2, di mana kondisi pengolahan air limbah pada lingkungan perumahan atau pemukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari misalnya kayak kakus atau kloset yang terhubung dengan tangki septik secara individual atau domestik, kalau komunal maupun terpusat. Artinya dalam pemukiman tersebut dia tidak memiliki tempat atau bilik untuk buang air besar atau kecil. Sedangkan kalau dari poin B, yaitu prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis, itu dijelaskan dalam pasal 10 ayat 3, di mana kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada perumahan atau pemukiman itu kondisinya yang pertama, kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik, lalu tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. Nah, yang dimaksud dengan kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik itu bahwa kloset tidak terhubung dengan tangki septik, dia artinya mengalir dan dibuang langsung ke sungai gitu, tidak tertampung dengan baik. Sedangkan kalau dari poin 2 yang tadi saya jelaskan, yaitu tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat, itu maksudnya adalah pemukiman di mana tidak dapat membuat tangki septik secara individu, tetapi juga tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang bersifat komunal, atau semisalnya tangkinya itu tangki septik komunal kayak gitu. Nah, sebenarnya ada lagi beberapa strategi dalam pengolahan air limbah. Misalnya yang pertama bisa dengan meminimalisir air limbah, lalu tingkatkan pelayanan umum bagi masyarakat juga, dan pengolahan dan air limbah. Air limbah merupakan sisa penggunaan air dari kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan rumah tangga maupun kegiatan industri, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari ini pasti ditemui dengan pencemaran lingkungan. Dan pencemaran lingkungan yang paling dekat dengan daerah pemukiman adalah pencemaran air. Dan kenapa bisa ada pencemaran dari air ini? Karena masih kurangnya kesadaran tentang pengolahan air limbah tersebut.
Dan ada pun 3 strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalisirnya. Yang pertama itu dengan meminimalisir penggunaan air limbah atau meminimalisir hal-hal yang bisa membuat limbah air dan yang nantinya bisa berpotensi untuk mencemari lingkungan. Yang kedua itu tingkatkan pelayanan. Tingkatkan pelayanan di sini lebih menitik beratkan kepada pelayanan untuk rumah tangga ya, seperti menyediakan saluran IPAL yang bisa digunakan untuk rumah tangga sekitar, karena dititik beratkan ke rumah tangga karena jika di pabrik itu sudah memiliki IPAL tersendiri. Dan yang terakhir itu dengan melakukan pengolahan dan pembuangan. Jadi sebelum air limbah ini dibuang begitu saja, kita harus diolah dulu agar bisa lebih bersahabat ketika nanti dibuang. Ya Allah, salah terus. Tuh kan sudah 3 menit lagi. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aspek dan kriteria kekumuhan kondisi pengolahan air limbah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran sistem daring yang disebabkan oleh wabah COVID-19 yang semakin lama semakin merebak. Dan saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kalian semua termasuk saya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dari wabah ini. Amin. Nah, kembali kepada pembahasan. Sejatinya, kriteria dan aspek kekumuhan berdasarkan kondisi pengelolaan air limbah ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR, yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 2/PRT/M/2016 tentang aspek dan kriteria kekumuhan. Nah, dari undang-undang ini kita dapat melihat 2 kriteria kekumuhan berdasarkan kondisi pengolahan air limbah. Jadi sebuah pemukiman dianggap kumuh jika pertama memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis dan memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Nah, menurut penjabaran dari peraturan tersebut, bahwasanya pada poin pertama yaitu sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis. Nah, di situ dijabarkan bahwa sistem pengelolaan air yang tidak sesuai standar teknis adalah kondisi di mana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau pemukiman tersebut tidak memiliki sistem yang memadai yang terdiri dari kakus atau kloset yang terhubung dengan septic tank baik secara individu atau secara domestik, secara komunal ataupun secara terpusat. Artinya dalam pemukiman tersebut bisa dikatakan tidak memiliki kloset atau bilik kakus sama sekali, sehingga kemungkinan besar mereka akan buang air di mana saja mereka suka. Ataupun juga jikalau mereka memiliki bilik ataupun bilik kloset ataupun kakus, kloset atau kakus ini tidak terhubung dengan tangki septik, sehingga kotoran tersebut termasuk limbah air tersebut akan dibuang langsung ke air yang mengalir, semisal sungai. Nah, pada poin kedua yang saya sebutkan tadi, yaitu sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, di situ dalam undang-undang tersebut dijabarkan bahwa tadi adalah sebuah kondisi di mana pertama kloset jenis leher angsa yang tidak terhubung dengan septic tank, atau kedua tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat ataupun terpusat. Tentu saja pada poin pertama yaitu kloset leher angsa yang tidak terhubung dengan septic tank, ya tadi seperti yang saya sebutkan bahwa mereka memiliki kloset tapi tidak terhubung dengan septic tank.
Dan biasanya pada pemukiman kumuh mereka tidak memiliki tempat dan tidak memiliki biaya untuk membuat sebuah septic tank, apalagi septic tank secara pribadi. Sehingga biasanya mereka akan membuat kloset dan pipanya akan langsung terhubung ke tepian sungai sehingga kotoran tersebut akan mengalir langsung ke sungai. Seperti itu. Nah, penjabaran daripada yang nomor 2 yang tadi saya sebutkan, yaitu tidak tersedianya sistem pengelolaan air limbah setempat ataupun terpusat. Nah, sebuah pemukiman ini tidak memilikinya. Maksudnya adalah pemukiman tersebut tidak memiliki misalnya layanan sedot WC. Pemukiman tersebut tidak memiliki layanan sedot WC, semisal itu. Sehingga mereka tidak dapat mengelola limbah itu. Ya, seperti itu.